Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Aisyah Rahim. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020 semester 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi nasional dan konsep ideologi dan ideologi bangsa. Oke, langsung saja. Yang pertama itu pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antonio de Stott de Tracy pada akhir tahun abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum, dan beberapa arah filosofis atau kelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi. Jadi tujuan utama di balik ideologi yaitu untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Kemudian makna Pancasila sebagai ideologi. Makna Pancasila sebagai ideologi adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan ideologi tersendiri yang merupakan bukti nyata mengaplikasikan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian yang bagian C, hubungan Pancasila dengan ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang bagian D itu pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Beberapa negarawan juga mengungkapkan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut pandangan mereka itu seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Selain itu, Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila. Walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam, Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik hanya dimiliki oleh Indonesia dan beberapa dari ideologi yang lain. Kemudian, negarawan Netonegoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila ini bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk di masa pemerintahan Orde Baru. Bahkan Pancasila menjadi monopoli politik. Oke, untuk bagian E, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki 4 fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yaitu yang pertama, persatuan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberikan gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberikan dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir itu yang keempat, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Bagian F, nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal, berlaku dimanapun, sehingga dapat diterapkan di negara lain. Kemudian yang bagian terakhir itu G, faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Yang pertama itu Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan yang terakhir itu, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.